Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi. Wilujeng wengi, selamat malam saudara-saudaraku semua, terkhusus yang berada bersama-sama kami di bumi Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, di mana pada malam hari ini kita menyongsong purnama, tepatnya purnama Katilu utawi Pukut atau purnama ketiga, sasih ketiga di tahun 1945 Saka. Dan di purnama ini teristimewa, teruntuk pada malam hari ini kami hadir bersama-sama di sini untuk menyongsong purnama ini demi menuju kejayaan Nusantara Agung Adi Kencana Adi Buwana Indonesia Raya, bersama-sama dengan saudara-saudaraku semua, keluarga besar warga negara Indonesia Nusantara Agung Adi Kencana Adi Buwana dimanapun berada. Dan atas rahmat ridho Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, idesan yang minimasa dan restu para leluhur sekalian, saya Rahyam Wijaya Hadikusuma Hyang Seto, saya Ida Penglingsir Kedaton Majapahit Nusantara Agung Trawulan, didampingi oleh Gusti Ayu Kusuma Wardani Ratu Ayu sebagai pendamping untuk ngayah atau berbakti kepada Nusantara Agung Adi Kencana. Dan malam hari ini kami didampingi tokoh yang sudah tidak asing lagi di tataran bumi Pakuan, Bogor, yaitu Mang Ukar. Silakan memperkenalkan secara singkat, Mang Ukar. Sampurasun, sampurasun. Selamat malam untuk teman-teman bapak-bapak warga Kota Bogor dan Kabupaten dan juga umumnya warga negara Indonesia. Selamat malam dan selamat bertemu dengan saya, sang penggiat seni dan budaya tradisi Sunda, khususnya di Tetar Papua. Malam ini sangat berbahagia kami bisa bertemu dan bisa berkunjung ke rumah kalian. Yang saya hormati, saja pada malam ini sebelum membicarakan tentang seni budaya, tidak lupa saya berserta rombongan mengucapkan banyak terima kasih atas diterimanya kami bersilaturahmi ke sini. Hatur nuhun, Mang Ukar. Kalau saya lebih cenderung memanggil Uwak karena senior saya. Dan didampingi oleh tim beliau sebelah kirinya atau yang di tengah, yaitu Kang Suhud. Silakan memperkenalkan diri secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Muhammad Suhud. Saya pemerhati dan penggemar kaca syuting untuk wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak kalian dan beserta Ibu, beserta keluarga atas perjamuannya dan diterimanya saya beserta Mang Ukar dan para penglati. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih
kasih. Sampurasun. Baik, dan yang ketiga, kelengkapan dari tim Mang Ukar adalah Mang Wardi, dan silakan memperkenalkan secara singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah dina dan ieu ibados saparakanca regrengan di seni budayawan. Mungkin bukan seni budayawan, tapi pelaku seni ada acara namanya pelaku seni. Saya sebagai pelaku seni dengan Polka, alhamdulillah sudah sampai ke Bapak sini ya, karena jamuannya sudah dibicarakan oleh ini teman kita ya, terima kasih. Dan saya selaku pelaku seni juga sekaligus pengrajin bikin alat-alat tradisional seperti kecapi, ada lagi kalau di sini kan rawangsa ya, rawangsa celempung, sekaligus gitu alat-alat dari bambu dan kayu. Termasuk ini ya kan? Termasuk suling juga ya, yang suling yang mungkin ini namanya suling, yang mungkin yang nggak tahu ya. Ya ini contohnya suling, bisa juga pengrajin produksi luar biasa. ya. Kalau yang membutuhkan, yang mungkin karena kita jangan sampai hilang ya, jangan sampai hilang tradisi kita, walaupun dengan alat seadanya, pakai tangan. Enggak, sekarang kan udah canggih, pakai mesin, pakai apa, karena saya belum mampu ya pakai tangan aja. Yang penting jadi ya, penting jadi tradisi kita. Itu saja. Begitulah dari saya sebagai pelaku seni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa rupanya pada malam hari ini ya. Bukan sekedar kita didampingi oleh sepuh dari Bumi Pakuan Bogor, Mang Ukar, dan juga pencinta dan pemerhati seni budaya Sunda. Ternyata juga selain pemain kecapi ya, beliau juga seorang pengrajin alat-alat musik tradisional Sunda. Ini luar biasa sekali. Jadi puji Gusti Tenggara ini sudah dikehendaki oleh Ida Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa dan para leluhur, bahwa di malam hari ini di Gunung Putri, Bumi Ciangsana ini, di wilayah Kabupaten Bogor, kita bersama-sama menyatukan hati untuk menyongsong Purnama Katilu ini. Dan selanjutnya, para pemirsa sekalian, dimanapun berada, baik di wilayah Indonesia ataupun di seluruh wilayah Nusantara dan Jagat Raya, pada malam hari ini kita juga akan mohon penjelasan atau paparan singkat dari Mang Ukar sendiri tentang apa itu purnama dan kenapa ada satu prosesi-prosesi yang sifatnya tradisi, adat dan budaya menyongsong purnama ini dan diiringi dengan kecapi, suling. Tentunya kita semuanya ingin mengetahuinya lebih dalam lagi, karena ini adalah budaya peninggalan keleluhuran kita Nusantara Agung, khususnya di Bumi Pakuan Pajajaran ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih saya yang saya hormati beserta Ibu, juga para pemirsa nanti yang insya Allah menyaksikan ya, acara ini. Sedikit barangkali saya akan menyinggung berawal dari karena kita pada malam ini bersilaturahmi bertujuan ingin kembali melestarikan apa yang pernah dulu ada atau pernah dilakukan oleh para leluhur kita, yaitu tentang purnamaan atau kalau di Sunda itu nyawang bulan.
kalau bicara tentang nyawang bulan atau purnamaan itu banyak sekali manfaatnya. Ada beberapa hal atau aspek yang bagus kalau menurut saya. Pertama tentu saja semua ciptaan yang bebas, Maha Tuhan yang Maha Esa, semua itu bermanfaat untuk kita. Terutama salah satunya bulannya. Sebetulnya tubuh kita juga sebetulnya butuh sinar bulan itu untuk tubuh kita. Itu salah satu energi juga, bukan saja matahari gitu. Tapi ini banyak yang diabaikan oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, dalam nyawang bulan atau purnamaan itu banyak sebetulnya secara tidak langsung orang tua kita itu mengajarkan secara bersosial kepada para tetangga, anak dengan bapak, bapak dengan anak, dengan tetangga. Karena dengan kondisi, dengan cuaca nyawang bulan itu, apalagi dengan suasana seperti malam ini terang bulan dan tidak hujan, itu dilakukan oleh anak-anak kita, anak-anak orang tua kita dulu gitu ya. Orang tua dulu itu ngumpul ngariung di halaman rumah sambil bersinarkan rembulan, sinar bulan. Itu mereka berinteraksi, kalau bahasa sekarang itu bersosialisasi gitu ya. Nah, dengan kesibukan orang tua bertani, anak-anak mungkin waktu itu barangkali belum sekolah ya, mereka masih zaman dulu gitu ya. Jadi aktivitasnya sangat terbatas. Nah, makanya sebetulnya ada dari aliran lokal itu ya seperti itu, sebetulnya untuk bersosialisasi barangkali. Suatu contoh masih dalam kaitan purnamaan juga, bahwa pada malam itu sebetulnya momen yang pas, karena orang-orang tua dulu sambil memberikan, kalau istilah di Sunda itu jampe-jampe, asihan, segala itu malam itu diberikannya itu sambil dengan cuaca yang bagus gitu, mereka meminta kepada orang tuanya tradisi dan budaya itu untuk apa. Nah, itu untuk anak-anaknya. Terus yang menginjak dewasa juga mereka berkumpul, yang namanya itu yang menginjak dewasa itu kalau di kampung kan dulu di tiap rumah itu ada untuk menumbuk padi ya. Nah itu karena zaman dulu ya memang belum modern ya, di tempat lesung itu para anak muda itu bermain. Nah sampai muncul keseniannya juga itu gondang. Kalau di Sunda itu musik gondang dimainkan dengan anak remaja, laki-laki dan perempuan. Itu munculnya kurang lebih itu pada bulan purnama itu. Maka oleh para seniman diciptakan suatu musik ngegondang. Nah itu barangkali kurang lebihnya nanti bisa ditambahkan oleh yang atau yang lainnya. Dalam suasana purnama itu banyak hal yang diangkat kembali dan dilestarikan. Baik, hatur nuhun Wak Ugar. Jadi purnama di tataran bumi Pasundan memiliki makna yang luar biasa, di mana tadi kesempatan para remaja, para anak-anak, ya, dan juga para orang tua berkumpul bersama, ya, dan juga diberikan wejangan-wejangan, ya, tuntunan nilai-nilai kepada para remaja, para anak-anak dari para orang tua, dan tentunya ini sangat bermakna sekali. Ya, momen yang sangat tepat. Nah, demikian pula di belahan bumi barat, bagian Pulau Jawa atau telatah Pasundan ini seperti itu dan luar biasa. Dan malam hari ini kita coba untuk hidupkan kembali di Purnama Katiluyen, ya, meskipun ini baru mengawali, ya, dan dengan segala
keterbatasan atau dengan serba apa yang ada kita bisa laksanakan, dan saya kira mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna kesakralan. Penting kita niat. Ya, yang penting kita niatnya, kebersamaan kita, dan ini merupakan wujud yang kita akan mendapatkan restu dari para leluhur dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Idesan yang dewasa. Saya mewakili dari Bumi Tengah Wah, Punten. Saya meskipun sekarang ditugaskan di Trawulan, tapi tumpah darah kelahiran saya di Bumi Tidar, Magelang. Wah. Jadi kalau purnama di Magelang, saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang kami sangat cintai ini, di Jawa Tengah khususnya, dan Yogyakarta, dan juga di sebagian di Jawa Timur, itu biasanya sama seperti di Sunda juga, Pak. Jadi berkumpullah anak-anak kecil mulai dari sore sampai malam. Tentunya malam itu dilanjutkan dengan para remaja dan orang tua. Dan bahkan saya masih ingat ada lagu untuk anak-anak itu. Ya, mudah-mudahan nggak keliru nih Pak ya. Yo pro konco dulanan ning jopo rembulan nene sing awe-awe ayo ojo podo turu sore-sore. Iya, maaf mungkin tadi ada bait yang lewat ya. Jadi lagu itu berkembang di antara para anak-anak ya di Jawa Tengah khususnya, dan sebagian ke Jawa Timur, itu mengajak para anak-anak itu untuk bermain sama seperti tadi ya di Pasundan, bermain, kemudian melihat rembulan ya, bulan ya, rembulannya sing ngawe-awe, melambe-lambe, memanggil-manggil ya, dan mengingatkan jangan tidur sore-sore. Ini adalah satu tembangan yang saya masih ingat waktu kecil, dengan sejak ini saya dididik oleh kakek saya ya, Mbah Harjo Wikarto, yang juga seorang TNI waktu itu, dan bersama dengan teman-teman saya sebaya mulai dari TK SD waktu itu. Nah itulah ternyata dari barat ke tengah pun sama. Nah saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang kami hormati, bagaimana sekarang dari Sunda kecil? Ini Sunda besar, ke timur Sunda kecil, yaitu dari Pulau Bali. Di sebelah saya ada Ibu Gusti Ayu Kusumawardhani atau yang dipanggil Ratu Ayu. Beliau adalah putri dari Kerajaan Klungkung atau dari Klungkung, tepatnya di Banjar Takmung. Dan kita coba dengar bagaimana ada tradisi yang dilestarikan sampai hari ini menyambut purnama dari Sunda kecil, Pulau Bali. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu. Saya Gusti Ayu Kusumawardhani matur suksena untuk semuanya pada malam purnama ini. Pertama kalinya kita bisa berkumpul di tempat kami untuk sama-sama dapat memanjatkan doa kepada beliau, mohon petunjuk untuk semuanya penataan Nusantara Agung ini dapat dimulai. Matur suksena untuk Uwa dan semuanya di bumi Parahyangan Pasundan ini. Semoga dengan malam purnama ini untuk kedepannya dan seterusnya Indonesia tetap maju, jaya, dan semuanya dapat rukun, adil, makmur, sentosa menghadapi pemilihan pemilu semuanya. Dengan ini kita di malam purnama ini mohon petunjuk kepada semua beliaunya agar semuanya dapat terjadi dengan sebaik mungkin. Ya. Khususnya saya memang bapak saya dari Bali, dari Kelungkung khususnya.
kita memang semuanya keluarga dari kakek-kakek saya dulu memang seorang pemangku pedanda yang turun-temurun sampai saat ini. Asungkara masih juga putra nenek masih mupet di Puri Ageng Klungkung sampai sekarang. Asungkara pada kesempatan malam ini kita semua dapat berbagi, tapi memang saya dibesarkan di Jawa. Ibu saya karena dari Keraton Solo, jadi memang darah Jawanya memang masih sangat melekat dalam kehidupan pribadi keluarga. Terus gimana Gus Yayu ketika purnama kalau di Bali seperti apa itu? Ini ada perbedaan sedikit ya, yang mungkin biar saudara-saudara semuanya agak mengetahui ya. Kalau di Bali perbedaan waktu. Kalau di Jawa itu biasanya jam 4 sore udah berubah ya. Tapi untuk di Bali itu perubahannya mulai jam 6 pagi. Jadi purnama itu untuk di Bali dimulai besok jam 6 pagi sampai besok hari Jumat jam 6 pagi. Itulah perbedaannya. Tapi perbedaan itu nggak berarti apa, karena ini memang sudah malam-malam menjelang purnama dan kita biasanya sembahyangnya itu untuk mengganti baten, mengganti seluruhnya, karena kalau purnama itu malam yang sangat sakral ya bagi kita. Makanya saya kemarin waktu bertemu dengan Mam kan dan keluarga Pasundan, saya sangat bersyukur karena memang tataran harus dimulai dari arah sini begitu. Jadi kalau purnama itu di Bali, kita di Bali memang kita yang bukan Gena itu yang dilestarikan sampai saat ini. Seluruh peringgi-peringgi, daksina-daksina harus diganti, semuanya diganti. Canang apapun bunga semuanya itu untuk purnama itu semuanya diganti, berbeda dengan hari rainan-rainan yang lain. Disitulah makanya namanya hari purnama adalah sesuatu yang istilahnya sangat sakral bagi kita. Terus biasanya dilakukan pelukatan, pembersihan, semuanya biasanya dilakukan di hari purnama. Dan biasanya purnama itu untuk istilahnya untuk menyucikan, untuk mencari petunjuk. Dan mudah-mudahan di hari purnama yang ketiga ini, di hari yang pertama kita bersama-sama dengan Pasundan, akan terjadi sesuatu yang luar biasa dan penataan Nusantara Agung akan kita mulai, dan semoga semuanya dapat rukun, bersatu, adil, makmur, sejahtera. Itulah sesuai dengan harapan kita bersama. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik, terima kasih Ibu Gusti Ayu Kusumawardhani. Jadi malam hari ini satu rangkaian yang indah dari bumi Pasundan atau Sunda Besar, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Sunda Kecil, Pulau Bali. Ya, jadi ini memang satu rangkaian. Bahkan mohon maaf, ada juga satu komunitas atau satu nilai-nilai yang diterapkan juga di negeri ini oleh sebagian penganutnya yang juga menyambut purnama ini dengan puasa yang disebut puasa Yaumul Bid, puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, dan 15. Bahkan seperti itu. Ya, jadi saya yakin bahwa di belahan bumi manapun, ya, dan nilai-nilai apapun, katakanlah mungkin termasuk agama-agama apapun, selalu ada satu momentum-momentum untuk membersihkan diri, untuk bersyukur terhadap karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua, di mana ada perputaran bulan, ada perputaran matahari, ada juga perputaran bumi dan juga planet-planet semuanya. Jadi hadirin para pemirsa sekalian dan juga yang hadir di ruangan ini, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada para pemirsa dan juga Wak Ukar, ya teman Ukar, ya Kang Suho dan Mang Wardi serta kameramen sekalian, siapapun yang terlibat ya dalam acara yang sederhana ini, tapi marilah kita bersama-sama agar di purnama ketiga ini, tadi juga sudah disinggung oleh Ratu Ayu atau Gusti Ayu, bahwa sebentar lagi, tidak lama lagi negeri ini akan mengadakan satu pesta
demokrasi Pancasila Indonesia Raya Nusantara. Ingat, bukan demokrasi Barat. Ya, kenapa? Demokrasi Pancasila didasari nilai-nilai luhur dari kerajaan Nusantara, yaitu Majapahit. Yang tentunya ini diinspirasi dari Singosari, kerajaan Singosari, kerajaan Mataram, kerajaan Pasundan, ya Pajajaran, sampai ke Salangkanegara, ya, dan juga Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan yang lain. Itu apa? Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangguwa. Jadi Gusti Ayu tadi juga mengingatkan, katakanlah mungkin sebagian dari saudara-saudara kita berbeda pandangan politiknya, atau mungkin berbeda calon yang diharapkan akan memimpin ke depan, hendaklah itu tidak menjadikan bangsa ini bercerai-berai. Makanya pada malam hari ini di program ketiga ini, kami WAS dan tim juga Gusti Ayu, Putra dan semuanya, kita mengajak kepada seluruh elemen bangsa Indonesia ini, hendaklah Indonesia sebagai inti dari Nusantara Agung Adi Kencana Adi Buwana harus bisa memberikan contoh bagaimana kita yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan suku atau juga berbahasa daerah masing-masing, kita bisa memberikan contoh bahwa kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Bahkan juga dilandasi semua ikatan itu dengan Tanhana Dharma Mangguwa. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, Tuhan tetap esa, Tuhan tetap satu. Sang Yang Widiwasa, Allahul Wahid. Ya, jadi itulah yang kami pesankan pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan tak lupa hadirin sekalian, para pemirsa, apabila ada kekurangan, apabila ada kekurang sempurnaan dan kata-kata yang kurang tepat, kami mohon dimaafkan. Karena ini kita berawal dari bumi Pasundan, Sang Hyang Sirah, sisi kepala ini kita akan terus menggaungkan ke tengah, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan seluruh Indonesia Raya, Nusantara Agung Adi Kencana Adi Buwana. Nusantara Agung Adi Kencana Adi Buwana Jaya. Indonesia Raya berdaulat. Rakyat makmur, sejahtera, berkeadilan. Jagat raya, damai, sentosa. Jaya, jaya, wijayanti, sampurna. Untayan pulau Zamrud Katulistiwa, di sana putra-putri terbaik meneruskan langkah-langkah para leluhurnya dari Salangkanegara, dari Atlantis, bumi Pasundan, Sundana, Lemuria, gugusan pulau dengan peradaban yang agung. Candi Bola Takus menjadi saksi di dataran bumi Sriwijaya, bumi Bintuhan, Sumatera. Bumi Pasundan dengan Gunung Galunggongnya, Gunung Ciremai, dan tataran pegunungan di tengah bumi Pasundan, Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Halimun, Gunung Salak, Gunung Tangkuban Pura, terurai dengan rangkaian pegunungan Gunung Selamat,
Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Dieng, Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Kelut, Gunung Penanggungan, Arjuna, Ulirang, Dataran Pegunungan Malang, sampai ke Gunung Agung sudah kecil, Bali, Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Semua menjadi saksi. Sabto Hargo, Nawa Hargo, Tidar, Punjering Nuswantoro. Ketika yang Sabto Palon Sang Hyang Semar, yang Yesmoyo Jatim menyatakan, dan dibibit tinggal, dan dibibit tinggal. Wahai cucuku, segeralah dimulai. Negeri ini sudah dinanti. Seluruh pelosok negeri, bahkan bangsa-bangsa pun dari timur ke barat, dari utara selatan pun menanti bangkitnya para putra-putra fajar dari bumi pertiwi Indonesia Raya Nusantara. Indonesia Raya berdaulat, Nusantara jaya, rakyat makmur sejahtera berkeadilan, jagat raya damai sentosa, jaya jaya wijayanti sampurna. Paramasusma Paramasanti, Om Santi Santi Santi, Om Rahayu Rahayu.